Disebutnya adalah kampung mati. Langsung muntah darah apa langsung orang langsung pingsan atau gimana, Pak? Pingsan. Allah. Awas. Sampai ke banting badannya. Allah. Bukan karena ulah kami, tapi ketidakkuatan Mental. mereka. Apa yang berat menjadi pendawa, yaitu fitnah. Betul, Ustaz. Karena tempat ini mau dikuasai oleh bangsa kegelapan. Ya, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di lokasi penelusuran berikutnya. Jadi lokasinya tuh berada di tengah hutan. Ini sekarang posisi saya berdiri ini, sepanjang saya melihat adalah pohon-pohon tinggi. Tapi akses menuju ke sini, tadi kiri kanan ada sawah, terus jalannya tuh kayak cuman pas satu mobil gitu. Jadi bener-bener tegang lah tadi aku di perjalanan, karena kalau kita selip sedikit masuk ke sawah, entah ke kiri entah ke kanan, belok pun harus hati-hati banget. Tapi seru sih, ini sebuah pengalaman yang nggak akan terlupakan gitu. Ini kelihatan banget kok rumah-rumahnya itu rumah yang dibiarkan terbengkalai begitu saja. Dinding-dindingnya kayak retak, terus jadi diambrukin enggak, dibangun juga enggak, dibiarkan apa adanya. Mungkin tergerus oleh bumi kali ya, kena gempa atau apa, sehingga akhirnya kayak mau ambruk tapi belum ambruk gitu. Gimana sih, ntar kita samperin ke sana aja ya. Tadi yang saya lewat itu juga ada dinding nggak satu lembar gitu, tapi nggak ambruk gitu. Wah, ngeri banget nih kalau gempa mungkin bisa ambruk gitu. Jadi masih berdiri. Jadi ada beberapa rumah yang tinggal puing-puing, ada yang masih berdiri. Nah yang aneh, ini masjid ini masih utuh. Kayak nggak ada bekas mau runtuh atau kena gempa atau tinggal batu bata seperti yang lain-lain. Masih bagus.
Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit kesayangan yang sedang menonton tayangan ini sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami sudah berada di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Kampung Sumbulan. Itu ya sebutan untuk lokasi ini. Kalau desanya namanya apa, Pak? Desa Palangan, Desa Palangan, Pelalangan, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Iya. Nah, di sini sudah menjadi sebuah apa ya namanya urban legend, dikenal di masyarakat di sini bahwa disebutnya adalah kampung mati. Jadi yang tersisa tinggal 3 rumah. Ini yang di belakang saya ini. Itu pun rumahnya sudah setengah roboh ya. Iya. Jadi belum roboh tapi kayak udah nggak layak Tapi dihuni. berarti sempat lama ditempatin ya? Pada berapa tahun? Ini masih ditempatin beberapa waktu yang lalu itu belum berapa masih ditempatin. Oh, Iya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lokasi ini, saya mau memperkenalkan di sebelah saya ini adalah Bapak Caplin. Beliau adalah warga dari Ponorogo asli dan beliau juga Bapak Hadi, Ya. warga dari Ponorogo yang merekomendasikan tempat ini untuk dilakukan penelusuran. Alasannya apa? Bapak mengajak kami untuk mengungkap sejarah di sini. Ya karena di sini ini kan menurut cerita warga adalah dulunya itu sebuah pesantren Sumbulan yang didirikan oleh Bapak Kiai Ali Murtado. Itu pengikut Pangeran Diponegoro. Itu di sini itu menurut cerita warga dulu itu Mbak Ali Murtado itu ngadem Mbak Ali, Magresari. panggilannya Mbak Ali aja. Mbak Ali Murtado Magresari katanya Mbak. Itu dari tentara Jepang kalau tidak salah ya. Itu di sini ini mendirikan pesantren. Ya pesantrennya di situ tuh. Di mana? Itu di pas Di sebelah mobil itu. Iya, Oh, di yang rumah-rumah ada- itu. Yang Rumah-rumah ada itu. gentengnya itu. Yang ada gentengnya mungkin bisa Iya. diarahin ke sana tuh, Iya, sebelah sana mobil. gitu arahnya. Nah, Yang ada genteng itu dulunya pesantren, berarti artinya pesantren Sumbulan. ada tempat untuk belajar Iya, agama di sini, agama. banyak Zaman muridnya. dahulu. Nah. Itu berapa tahun yang lalu? Puluhan Ya, tahun, ratusan? puluhan, ya sudah ratusan tahun zaman Pangeran Diponegoro dulu Pak ya. Era Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. ya. Itu dijadikan pesantren sampai tahun berapa? Ya nggak tahu Mbak, karena kurang tahu. Justru itu yang ingin diungkap ya. Iya. Nah, yang Saya- Bapak ketahui, kenapa kok tempat ini ditinggalkan oleh penghuninya? Ya mungkin karena tempat ini jauh dari Pemukiman. pemukiman, Ya. daerah terisolasi, akhirnya itu warganya itu satu persatu itu meninggalkan kampung ini. Memang sih tadi menuju ke sini itu lokasinya memang terpencil banget, aksesnya juga susah gitu karena hanya bisa dilewati oleh satu mobil, kiri kanannya itu sawah gitu. Kalau malam nggak kebayang deh, pasti udah mantep deh kalau masuk ke sini gelap gulita, nggak Iya. ada penerangan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, katanya di belakang ada makam ya Pak. Iya, ada makam. Itu Yang Bapak makam ketahui makam siapa itu? yang saya ketahui itu makam yang dua itu makam Bapak Kiai Ali Murtado dan istrinya kalau saya. Oh, Itu. iya udah. Dan yang itu mungkin saudara-saudara beliau, Pak ya. menurut sepengetahuan Bapak dari cerita-cerita masyarakat yang beredar dan sampai ke Bapak, apa yang terjadi sehingga kampung ini ditinggalkan selain mungkin aksesnya jauh ya? Tapi kan banyak juga orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan, yang tinggal kadang-kadang di lereng gunung, bahkan di pinggir-pinggir sungai, di tengah hutan. Sampai detik ini mereka masih nyaman, masih menempati tempat tersebut dan tidak meninggalkan gitu Pak. Sedangkan ini kan kita bilang ini dulunya kan pesantren, berarti tempat orang-orang menuntut ilmu di sini. Artinya kan membawa hawa yang baik dong harusnya gitu kan. Nah, jadi kok bisa jadi terkesan malah yang saya tangkap tuh lebih banyak seremnya ya kalau nggak salah ya, terkesan dari cerita-cerita yang saya ketahui gitu dari Bapak sendiri gitu. Jadi menurut saya sebenarnya ada apa sih gitu Pak yang Bapak pernah tahu Pak sehingga orang mau kemari pun kok kayak terkesan serem gitu Pak. Mungkin ya karena ini ya sudah puluhan tahun Mbak ya ditinggalkan, jadi ya mungkin ya terkesan angker lah, serem gitu aja. Bahkan saya dengar ada yang muntah darah katanya ya, Iya. dilempar dari Itu- rumahnya sendiri. Heeh. Itu rumah yang mana Pak? Di Yang depan paling sana? timur sendiri tuh. Sebelah Rumah yang sana? paling pertama, paling Oh. pertama. Yang tinggal dindingnya itu. Yang masih utuh. Kayaknya kita berjalan Masih sedikit utuh. lah ya Iya, untuk kita nunjuk ya. Oke Sobat Mata Langit, biar mengetahui pernah ada cerita kejadian. Iya. Gimana ceritanya? Itu rumahnya Mbah Salamun. Oh, ada rumah Mbah Salamun. Nah, di situ ada anggota keluarganya yang Yang ya mungkin ya mau membuka itu ya muntah darahnya Istilahnya- gara-gara anu didorong makhluk halus. didorong makhluk. Wah, ini ngeri banget nih. Panglima, menurut ceritanya di rumah itu pernah ada kejadian anggota keluarganya didorong oleh makhluk halus sampai terpental. Oh gitu. Ih, kok aku merinding ya, astagfirullahaladzim. Itu benar-benar kisah nyata ya Pak ya? Iya. Jadi, Saya di sini ini sudah Langsung muntah darah apa langsung orang langsung pingsan atau gimana Pak? pingsan, Pak. Pingsan? Iya. Pas pingsan keluar darah langsung? Iya. Saya sudah 5 kali di sini itu, sering ke sini sama teman-teman. Oh. Ceritanya seperti itu.
yang Ini ya, rumah yang ini, Pak? Di sekitar sini. Iya warga sekitar. Kalau pagi itu banyak warga kan sawahnya itu sekitar sini kan. Sampah. Agak bau ya di sini, maaf. Ini aku sekedar menceritakan nih, bukan menghina atau gimana, enggak. Oh, jadi kejadiannya di rumah ini. Yang ini ya belakang. Ini yang dilempar itu Pak, di sini. Yang di belakang. Oh, yang di belakangnya. Ini Mas dari dulu masih itu sekarang sudah roboh. Oh, ini rumah yang ini Pak ya? Iya, rumah di belakang. Oh, yang belakang sana. Oh, Yang belakang itu. yang di sini. Allah sholli ala Oke, jadi sayyidina kejadian Muhammad. ada yang terdorong, tidak jelas siapa yang mendorong, yang jelas orangnya jatuh dan muntah darah itu di rumah ini. Oh, di rumah yang ini. Ini rumah yang paling pertama kali, rumah kawak. Rumah apa? Rumah kawak, rumah yang lama, sudah rumah tua. Rumah tua. Oh, Rumah tua. Nah, kalau yang Pak Caplin ketahui apa Pak dari lokasi ini? Ya itu yang saya perlu diungkap hari ini ya. Kenapa kok semua penghuninya sini kok meninggalkan kan gitu. ini berarti Kita juga penasaran sebagai orang. ini saya sendiri nih udah sampai di sini nih, getaran energinya tuh terasa sangat kuat nih, terutama di sekitar dada itu terasa kayak getar gitu. Memang saya ngeliat sini ada nenek tua sekali udah bongkok begini nih, udah bongkok tua sekali. Suka masak beliau di belakang. Saya lihat assalamualaikum nek. Jadi ada sosok juga baju hitam. Saya lihat dia pakai topi kayak tinggi gitu ya, kayak topi adat. Jadi lebih kayak dibilang Jawa bukan Jawa, kayak arah-arah ke Sumatera gitu. Oh, Modelnya kayak bukan udeng. Kayak topi orang-orang Padang gitu, tapi hitam. Saya lihat dia duduk sini. Cat kepala tinggi ya? Agak. Ya ini memang apa ya, hawanya tuh terasa berat gitu di sini. Memang terasa sekali ya. Allah. Awas. Sampai kebanting badannya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas jangan ada yang Banyak angkrang. iya banyak itu. Nanti nggak sedikit. Nggak apa-apa. Bisa jawab salam kami? Dia nggak mau jawab salam. Bisa jawab salam kami? Salam kenal, kami dari Jakarta. Ya. Ingin melakukan silaturahmi dan mengetahui sejarah tempat ini. Dan saya datang bersama dengan Pak Hadi dan Pak Caplin yang warga asli Ponorogo yang ingin mengetahui kenapa tempat ini ditinggalkan penghuninya gitu. Iki omahku. Iya, maka itu kami kulonwun gitu, permisi sebagai tamu kan kami harus kulonwun gitu loh Mbah. Ya kami tahu ini rumah Anda, tapi kami pernah mendengar kisah di tempat ini, terutama di rumah ini. Dulunya siapa yang nempatin ini Pak? Mbah Salamun. Mbah Salamun, yang Bapak bilang kena pukulan muntah darah, Mbah Salamunnya sendiri. Mbah Salamun sendiri yang Nah, kenapa Memiliki rumah ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Emangnya salahnya beliau itu apa? Kalau memang beliau salah kan, menurut saya pribadi sih nggak patut juga dizolimin gitu ya. Kalau kita boleh tahu itu masalahnya apa sebenarnya? Apa kau melihat dengan mata kepalamu? Bapak melihat nggak kejadian yang muntah darah itu? Enggak, katanya itu informasi warga sini Oh. yang sering kesini ya. Hanya mendengar informasi aja Mbah. Memangnya sebenarnya ada apa tidak kejadian itu? Akibat ulah bangsamu, tempat ini menjadi berbeda. Memang pernah ada kejadian apa di sini sehingga kenapa makhluk-makhluk yang berdiam di sini yang saya rasakan nih seperti tidak menerima dengan perbuatan itu gitu, sehingga penduduk bangsa Anda di sini seperti marah gitu, mengadili gitu. Apa? Yang begitu bersih, adem, ayem, makmur, tempat tak pernah terputus dengan suara lantunan yang tak pernah tertandingi dengan lantunan lainnya. Begitu banyak orang melantunkan ayat-ayat itu. Ini Ki, saya mau nanya, yang tadi waktu saya sampai, saya coba menerawang sendiri, melihat apa benar pernah ada perbuatan, ya maaf nih, perbuatan kotor yang dilakukan di sini. Mereka sendirilah yang menghadirkan, memberi sebuah makanan untuk bangsa kami. Maksudnya ada yang memberi sesajen untuk mengundang makan. Walau itu tak ia ketahui. Maksudnya yang nggak mengetahui siapa? Mbah siapa namanya? Salamun. Mbah Salamun. Tumpuan yang menjadi makanan bangsa kami. Memang di sini tempat pembuangan sampah. Iya itu. Dari perumahan. Oh,
Mungkin di sini memang tempat pembuangan sampah, Mbah. Bukan disengaja ngasih sesajen sih, iya kan? Nah gitu, gimana, Mbah? Sudah kukatakan walaupun ia tak mengetahui itu menjadi makanan bangsa kami Secara tidak dan sengaja. menjadi sebuah rumah-rumah bangsa kami. Makanya tadi aku tuliskan baunya kurang sedap ya. Ternyata memang ada sampah. Bersih sebetulnya Mbak ya. Tapi sekarang karena pembuangan sampah itu ya seperti ini ya, sosok-sosoknya. Dan kukatakan dulu begitu bersih, adem, air, Buah-buahan nangka, saus. Sejuk sih. tapi manusianya lah yang membuat tempat ini Menjadi menjadi berbeda. iya. Nah tadi pertanyaan kami tentang Mbah Salamun yang muntah darah itu, apakah memang benar ada kejadian itu, Mbah? Bangsaku sama seperti bangsa kalian bisa menyakiti Oke, bangsa gaib bisa dan menyakiti. bisa berbuat apa saja yang dapat menyakiti manusia. Berarti benar waktu itu Mbah Salamun dizolimi sehingga muntah darah. Nah tadi pertanyaan Panglima, salahnya apa beliau itu? Terpeleset yang sudah usia sepuh. Terpeleset karena sudah sepuh. Jadi bukan karena didorong oleh makhluk halus. Soalnya informasi yang kami dengar itu didorong ya, Mbah. Allah Akbar. Ganti makhluk kayaknya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbah siapa ini? Aku dulu mengikuti Yang Ali. Mengikuti Eyang Ali. Yang Ali. Eyang Ali itu pendiri Siapa dari pesantren. Oh iya. Yang iya. Ali Murtado. Eyang Ali Murtado. Jadi Anda makhluk yang dulu mengikuti Eyang Ali. Berarti Anda bisa menceritakan sejarah tempat ini ya. Tadi ada yang terputus cerita tentang Mbah Salamun yang beliau terpeleset sampai muntah darah itu. Apakah benar karena didorong oleh makhluk halus? Sesungguhnya bukan terdorong, hanya bersenggolan. Papasan. Oh. Bersentuhan. Ya berarti papasan tapi kan nggak terlihat jadi jatuh. Karena tempat ini bukanlah tempat yang seperti kalian pikirkan. Ini tanah para ulama. Iya. Berarti Bahkan sebelum Bah Ali, Itu siapa? Bah Ngali, Mbah Ngali. Panggilannya Mbah Ngali. Iya. Oh. Biasa dipanggil Bang Ali. Oh iya. Sebelum Mbah Ngali ada tokoh siapa yang pernah di sini, Mbah? saat terjadi pergejolakan, mereka melarikan ke daerah Ponorogo. bersama santri-santri. Oh, jadi Mbah Ngali dengan santrinya lari ke sini. Saat itu pergolakannya di mana terjadinya? Tempat inilah menjadi tempat di mana mereka bisa untuk melantunkan Suci. Ngaji gitu. dan pertama makam itu Makam yang di belakang. makam santri Pak Ali Murtado. Kan santrinya Mbak Gali. Jadi yang di belakang itu Yang pertama kali makam santri, oh, jadi makam dia bukan berasal dari tempat ini, asalnya bukan dari sini tapi makamnya di sini. dari tanah Pasundan. Dari tanah Pasundan. Nah, terjadi perangnya itu di mana? Karena Pasundan. santri jika dibawa ke tanah kelahiran Jauh lah Pasundan ke Ponorogo. Maaf kalau Mbah sendiri ini apa wujudnya? Apa? Harimau ya? Oh, yang ini ya? Macan ya? karena
mereka satu persatu meninggalkan tempat ini. Kenapa ditinggalkan? Ya justru Kenapa ditinggalkan Kenapa, Mbak? tempat ini? Ada apa sebenarnya kok ditinggalkan? Benar kan tempat ini nyaman, sejuk. tenang. Kenapa tidak ada penerusnya gitu yang terus melestarikan tempat ini? Berbeda zaman ini, zaman saiki digoleki duniawi. Zaman sekarang orang lebih mementingkan duniawi nih. Kalau di sini kan Kan sepi duniawi mungkin. gitu. Jadi kalau orang dulu zaman yang Ali Murtado itu kan Lebih ke keimanan kepada Tuhan. Oh iya betul kan gitu. Menurut yangnya seperti itu. Mereka baru diuji dengan seperti ini. Sudah pada minggat kabeh. Diujinya itu maksudnya ada yang Seperti apa diujinya? ada yang makhluk mengganggu menampakkan Apa diri ada atau gimana? Gangguan Nah gitu. makhluk yang berdiam di sini atau bagaimana? Ki? Diuji jauh dari keramaian. Di tengah hutan nggak ada lampu, nggak ada akses ke sini. Zaman saiki zaman serba mudah. Jadi ditinggalkan masyarakat satu persatu itu karena Bukan karena ulah kami, bukan karena gangguan ya, tapi ketidakkuatan mental. mereka. Hmm. Mungkin untuknya mereka tak dapat bertahan hidup jika bertahan di tempat ini. Iya, saya paham. Mungkin karena jauh dari pasar, jauh dari sekolah, jauh dari tempat-tempat fasilitas umum gitu ya, Mbah. Jangan salahkan bangsa kami. Iya, justru ini untuk meluruskan karena selama ini yang kami dengarkan karena di sini banyak gangguan gitu. Katanya angker, katanya galak sekali makhluk-makhluknya sampai buat orang muntah darah, Iya, sampai Mbak. orangnya dilempar keluar. Kami ingin berbuat jahat, kalian takkan sampai ke tempat ini. Pasti dihalangi ya. Tapi kan jadi sayang ya ini. Kau mungkin bisa merasakan perjalanan menuju tempat ini dengan begitu kecil. Jalannya hanya muat satu mobil. Harus mensyukuri. Ya kita bersyukur kita sampai sini. Seharusnya mensyukuri kita sampai sini. Iya. Ladang yang hijau Kiri kanan tadi sawahnya hijau, emang indah sih kalau dilihat tuh, menyejukkan pandangan ya. tanpa sebuah suratan bisa menempati tempat ini. Bukan sebuah suratan, itu maksudnya memang ditakdirkan untuk Tanpa mempunyai sebuah surat, oh macam tetapi bisa menempati. Sertifikat. zaman dulu belum ada sertifikat tapi bisa punya rumah di sini. Lah berarti sekarang ini nggak ada sertifikatnya nih. Jadi pemiliknya siapa? Asal mau menempati ya udah. Karena dulu yang monggo tempati, Monggo sudah nempatin itu aja dulunya. tapi tak dapat kau menjual. Iya. Kalau nggak bertuan kan nggak bisa dijual. Menjual gitu maksudnya. Yang saya tahu seperti itu ya mungkin ya. Iya betul. Gitu. Sebelum Ismi apa ziarah dulu? Ya. Sebelum gelap. Mbah, kami mau ziarah dulu ke Mbah Ali di belakang. Mbah mau ikut? Memang harusnya seperti Itu. Mau berdoa dulu Mbak. Mau doain gitu. Mohon maaf Mbah, barangkali ada pesan-pesan buat kita semua saudara-saudara dari Jakarta, mungkin dari mbahnya yang penunggu sini, ada pesan-pesan ya. Biar pesan-pesannya itu sangat bermanfaat nanti buat kalangan remaja gitu, generasi penerus kita, khususnya warga Ponorogo sekitar juga sini. Ya. Banyak yang belum tahu sejarah Iya. tempat ini kan ya. Mungkin ada pesan-pesan. salahkan bangsa kami dengan kepergian mereka. Oh, Mereka Yang dimakamkan di sini siapa aja Mbah yang kita mau ziarahin ini? Selain Mbah Ali Murtado siapa? Santrinya ada berapa? ke para santri-santri dan Yai Mbah Yai. berdoa Ya, nanti sebentar lagi ke sana. kan Ya udah ya, Mbah. para pendahulu. Iya. Ayo Mbah mau ikut. Mongkung aku pamit. Oh, pamit enggak mau. Makasih ya Mbak atas informasinya. Dan terima kasih atas pesan-pesannya ya Mbah.
dan sangat terima kasih. Namanya belum dikasih tahu Mbah siapa? Bahman. Mbah Man. Mbah Man. Iya. Oh, Makasih Mbah Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjut ziarah dulu sebelum lanjutkan mediumisasi. الذي لا إله إلا هو أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد وعلى آله محمد السلام عليكم محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وذريته وأهل بيته وأنصاره أجمعين شاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oke, kita sudah selesai melakukan ziarah untuk mendoakan tokoh yang dimakamkan di sini, yaitu Mbah Ali Murtado beserta para santrinya. Ada berapa makam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 makam. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk menggali informasi tentang sejarah, tapi kita lakukan di luar. Yuk, kita keluar dulu. Assalamualaikum, permisi. Loh. Sudah ada makhluk yang menguasai tubuh Ismi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Matur sembah suwun mengkirim ono donga. Nggih. Pamunten dari verso yang sinten nggih? Kula Mbah sing teng mriki. Nggih. Namanya Mbah Sinten. Mbah siapa? Mbah Putri atau Mbah Kakung? Mbahku Mbah Kung. Mbah Kung siapa? Selo. Mbah Kung Silo. Mbah Selo nggih. Apa Mbah Kung Bisa ini ceritakan kisah. santrinya Mbah Ali? Ya, Nggih. aku ki sedih. Nggih. Oh, kenapa sedih Mbah? Aku sedih ngene. Nak Panglima Nggih. sebagai yang menjadi pimpinannya. Nggih. Panglima, aku pindah situ ya. Iki rombongan Bapak situ ya. pimpinan rombongan. Iya, Mbah. Sing jenenge pimpinan ki buat tanggung jawab. Iki kersonipun saged teng mriki yo gak mudah. Nyampe sini memang Yo banyak pilihannya beberapa tempat yang mau didatangi. ujian. Iya bener, kok tahu sih Mbah? Ahli-ahli kok yo Nyampe sini. sampai di sini di waktu tepat ini. Oh, iya. Nah itu Panglima Panglima geser lagi mestine deket Kak. tahu Iya, saged to basa Jawa. Nggih, mangke kula sing jelasne bahasa Jawanya. Ini yang nggih, monggo. Tapi Yang menerjemahkan Nggih. nih Pak Caplin. yo boten kersanipun basane Jawa, kula saged basane Panglima. Oh, monggo, Oke. monggo nderekaken, monggo. Nderek mawon. Untuk Monggo. menghargai tamu. Nggih. Karena begini, Iya, Mbak. beliau pun sebenarnya bukan darah daging tanah ini. Nggih. Maksudnya tanah kelahirannya bukan di sini. Maksudnya Mbak Ali. Nggih. Oh iya. Beliau ini anak dari keturunan wujud manusia sing soleh, sing dadi guru, Nggih. dadi panutan yaitu kiai. Mbah Yai bilangnya dulu nih panggilannya. Mbah Yai betul. Bukan dari sini. Aslinya mana itu beliau? Tanah Pasundan katanya ya, benar nggak? Dia itu berkelana kemana-mana untuk mensiarkan Nggih. agama. Diutuslah dia sebagai keturunan dari
sebuah kerajaan yang tidak bisa aku sebutkan. Tahu, bukan kerajaan Islam. Kerajaan apa, Mbah? Demak tahu. Kerajaan Demak. Nah, dia itu salah satu keturunannya. Keturunan kerajaan Kiai di sana. Kiai. Oh. Bukan rajanya, tapi Bukan Perawali. kiainya. Iya, Demak Bintoro itu. Tempatnya Raden Patah dan Batara Katong itu. Kok yo ngerti jenengan iki? Oh, yo jenengan iki yo dari sini toh. Nggih, kula Ponorogo mawon nggih. Nah, itu dari situ dia mensiarkan. Panglima tahu berat yang namanya berdakwah. Nggih. Apa yang berat menjadi pendakwah? Yaitu Betul. Nggih. Apakah beliau dulu kena fitnah gitu, Mbah? Banyak tidak yang senang adanya itulah siar yang dia lakukan di tempat ini. Fitnah apa yang pernah terjadi, Mbak, Ya, di sini? aku tidak mau memanasi, membicarakan. Yang jelas tolong disimpan Iya. bahwasanya dulu dia di sini tinggal bersama santrinya dan mendirikan tempat-tempat ini. Ini dulu belum begini tempatnya, Iya. masih bambu-bambu. Nggih. ini baru 1 tahun Tahun ya? ya. Ya, karena baru ini saja bambu-bambu. Maka ini tenang sekali, bukan jauh sekali dari keramaian. Dia tertirah dan akhirnya menempati tempat ini. Tetirah itu apa? Semedi. Istirahat dan berdiam diri Tikaf gitu ya? sampai akhirnya dia memutuskan untuk berdiam diri di tempat ini sampai kepada keturunannya, termasuk Mbah yang diceritakan dan sudah disinggah. Mbah Salamun. Mbah Salamun. Mbah Salamun. Itu adalah salah satu keturunannya. Oh, betul. Itu keluarganya Mbah Ali, bukan santrinya. Salah satu keturunan dari santri dan Oh keluarganya. iya, pokoknya keluarga besarnya Mbah Ali ya. Keluarga besar dari Bang Ali dan Nyai Murtado. Nggih. Istrinya ya, beliau juga dimakamkan di sini ya, Yeah. istrinya Mbah Yai. Nah, jadi di sini itulah terjadi dulunya ngerasakan tidak adanya sesuatu yang diselimuti di tempat ini. Jadi fitnah yang tidak baik mengarah kepada guru kami yang tadi dikatakan bahwasanya ada perbuatan buruk. Oh, Mas sempat bilang begitu. Saya udah mendengar berita pada saat saya sholat asar tadi. Yeah. Apa dituduh Mbah ada perzinahan atau gimana, Mbah? Ya itulah, dituduh dan difitnah seperti itu. Padahal itu tidak terjadi. Iya. Akhirnya satu Jadi dulu, persatu. maaf Mbah, dipotong dulu, ada santri itu dari keluarganya saja apa dari ada orang-orang luar juga, Mbah? Dari bawaan mereka. Oh, berarti ada perempuan, ada laki-laki, gitu ya, Mbah, bercampur ya? Iya, karena memang suami dan istri. Suami dan istri. Oh, santrinya itu suami Berarti istri. yang memfitnah dulu masih orang-orang sekitar sini. Ya tidak dari sekitar sini, ya dari, maksudnya dari Lingkungan. lingkungan ini, dari kampung-kampung yang lain. Oh, Ini belum ada apa-apa dulu. belum hutan gitu ya? Tidak ada yang berani ke sini. Tesih-gung liwang-liwang nggih. Jadi yang memfitnah bukan dari lingkungan santrinya, tapi dari orang luar. Ya, jadi perlawanan antara hitam dan putih. Mengerti maksud Mengerti saya. Tapi sudah cukup, jangan diperbesar lagi. Iya. Maka itu kenapa Simba bersih-bersih ngamuk gak boleh ditempati, karena tempat ini mau dikuasai oleh bangsa kegelapan. Tujuannya? Agar mati, tidak ada kehidupan di sini,
Mereka nggak senang dengar lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Iya. Dan sebenarnya dengan perkembangan setelahnya, yang laki meninggal dahulu, baru yang putri bertahan. Mbak Nyai, Mbak ini Nyai istrinya. Murtado bertahan, mempertahankan di sini sambil mengajarkan pengajian anak-anak. Ada beberapa yang memang datang ke sini untuk mengaji. Belajar agama di sini. Tapi lama-lama tidak kuat, akhirnya sepi tempat ini Mereka meneror secara nyata atau ada secara dan goib juga? tidak nyata. Dua-dua, terornya dua-dua. Nyata dan tidak Yang nyata. terparah adalah sing ora nyoto Ji. melalui gaib. Sihir. Bersekutu dengan makhluk. Apa yang dilakukan, Mbah? Ya mesti nih wis ngerti, wis paham toh apa sing dilakukan, apa ya harus Apakah diomong. itu sampai sekarang tetap? Ya buktinya tidak ada yang kerasan tinggal di tempat ini. Nggak kuat. Jadi ini memang ada yang memerani, dan memang kebetulan lingkungan di sini itu ya keadaannya seperti ini. Maka itu tempat ini dibiarkan mati. Panjenengan sing masih muda, tolong lestarikan kembali tempat ini. Nyawa di tangan Tuhan, tapi alam di tangan manusia. Mengerti Bang? Paham. Nyawa di tangan Allah, tapi alam di tangan manusia. Karena Allah menciptakan manusia untuk merawat dan menjaga alam. Laras nih. Maka lestarikan kembali tempat ini. Tapi tempat ini masih aktif itu, Mbah, menurut penjelasan Pak Hadi. Gimana tadi ceritanya? Setiap hari apa? Itu setiap malam Jumat apa gitu masih ada Mbak yang kesini. Kegiatan apa? Kegiatan ya ngaji seperti biasa, tapi sudah bapak-bapak malam Tapi yo jarang. jarang. Tapi tempat ini memang masih dipertahankan. Maka itu segera hidupkan kembali agar tidak dinyatakan mati. Kenapa? Alam itu sepi jika tidak ada penghuninya. Benar. Maka yang tidak terlihat yang akan menguasai alam ini. Makhluk gaib. Sebagaimana dia dulu mau menjadi yang selalu yang pertama. Karena memang dia diciptakan lebih dulu dibanding manusia. Maka kalianlah yang bertanggung jawab terhadap tempat ini. Tempat ini ada hitam dan putih, Ya. tapi lebih kuat Yang hitam. dari hitam karena ingin menunjukkan dirinya. Oh, apa tadi waktu pertama kali Panglima datang merasa di dada ada serangan itu? Itulah Mereka yang sedang berperan. Sebelum kalian sampai ke tempat ini sudah dirasakan, bukan? Sudah. Itulah kenapa di dada kerasa sekali. Apa mereka nggak mau kalau tempat ini kita ungkap sejarahnya? Itu tergantung dari niat dan kekuatan kalian. Kita tidak berniat buruk kok, kita niat baik. Dan buktinya kalian sampai dan bertemu dengan kami. Iya, atas alhamdulillah. izin Sang Kuasa. Tadi saya di perjalanan udah dipukul juga. Ya, Gitu Panglima. Tangan kiri saya. Waktu di mobil apa? Iya. aku sudah melihat itu. Pukul. Karena mulai dari masuk gerbang di sini kerajaan kemari itu baunya berbeda-beda. Ada bau aroma wangi-wangian, Ada bau minyak misik, ada bau busuk. ya, benar. Jadi di sini bercampur-campur gitu. Jadi saling saling benturan antara saling menguat. yang wangi dan yang bau. Ya, Sama-sama yang bau pun nggak ketulungan baunya. Iya benar. Yang wangi pun menebar kemana-mana wanginya. itulah kehidupan. Iya. Tapi emang ada kerajaan kayak di sini Panglima? Yo yo, Gerbangnya sono. lah iyo tenang iki yo. Gerbangnya. Ini kalau sudah ini waktunya masuk Masuk di maghrib. kehidupan alam kami, sini sudah mulai ramai Lama. dan menyaksikan kalian. Ya, kayak sekarang nih, apakah banyak makhluk gaib yang Maka menyaksikan itu kita? saya tahan, saya minta maaf dan terima kasih karena yang hidup menghormati yang sudah tidak ada, yaitu mendoakan
Iya. Kalaupun tidak tahu itu siapa, itu tandanya menghormati. Terima kasih. Sama Mbah. Itu. Nah, kenapa yang kalian bisa ambil dari tempat ini, saya berharap adalah jiwa kuasa ilahi, alam adalah kuasa manusia. Jiwa kuasa ilahi, alam kuasa manusia. Iya, itu nak. Artinya alam harus dijaga oleh manusia gitu, Mbak? Ya, karena begini, alam ini bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri, dan juga untuk kekuasaan mereka. Padahal alam semesta ini milik Sang Maha Kuasa. Begitu nak. Tapi siapa yang bisa menguasai jiwa? Yang menguasai roh hanya Tuhan. Manusia tidak bisa menguasai roh manusia yang lain, tapi mempengaruhi bisa. Manusia hanya bisa mempengaruhi, membisik-bisikkan dengan bantuan mereka. Manusia itu sempurna, tapi manusia tempatnya kelemahan. Dia sempurna, tapi dia sangat mudah untuk diuji. Tapi kalau saya lihat di sini dulu Mbah Yai dari segi mental sangat luar biasa gitu. Siapa yang betah tinggal Dari segi di mental, tempat seperti ini, bila dia tidak mempunyai jiwa yang berserah diri? Benar. Benar. Makanya saya begitu masuk tadi saya hormat saya. Ya, sekarang sembarangan. saja seperti ini. Nggak sembarangan. Apalagi pada saat itu, bayangkan Bayangkan. bagaimana keadaannya. Jangankan berpuluh-puluh tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, apa yang kalian lihat tempat ini? Tinggal dibayangin aja Mbah kalau sekarang begini, dulu mungkin ya lebih Apalagi pada zamannya, benar. berpuluh-puluh tahun yang lalu. Itu sumur tua yang di situ siapa yang buat Mbah? Kamu kok itu tahu? Emang ada sumurnya? Ada sumurnya. Kamu kok pandai sekali. Sumurnya masih ada nyata. Saya menyembunyikan pembicaraan itu, kamu dibicarakan. Nggak tahu kebayang Kenapa aja kok saya nggak boleh langsung. dibicarakan, Mbah? Kalian merasakan airnya sangat segar. Iya. Nah, itulah berkahnya tempat Sumur. ini. Berarti sumur yang ngambil wudhu itu sumur itu? Lah di mana lagi Oh, iya. perairannya? Bersih banget airnya ya, bening, Bening ada. segar. Ya, belum tentu di rumah kalian seperti itu. Iya. Mbak di situ ya? Ya, Oh, Mbak Selo di situ yang jaga sumur ya? ya, karena saya harus tetap menghidupkan alam ini. Iya, iya. Pantesan tadi tangan Ismi banjir. Ya, itu saja nak. Tadi lihat nggak? Biasanya makhluknya berhubungan Tapi dengan kalau Mbak air. emang asli sini Ponorogo? Ya, saya Asli? itu ya di sini. Apa ngikut Mbah Yai dulu kemari? Apa Mbak memang di sini? Memang udah di sini? Saya memang di sini. Oh, memang di sini. Beliau yang jaga sumur, tapi tahu sejarah Mbah Yai. Tapi sumur itu siapa yang buat Mbah dulu? Mbah Yai Kalau bukan? sudah seperti itu ya dibuat manusia. Oh. Sudah ke sini. Tapi kan cincinnya besar-besar itu. Ya, Kalau yang zaman sekarang punya kan kecil-kecil Mbak. Nah, itu Mbah Kecil-kecil. Yai. itu hanya tinggal diperbaiki saja. Iya, dirapiin, bersih. Rongganya. Mungkin Tapi maksud Panglima perairan itu sudah ada sejak dulu. sejak dulu tuh sebelum ada Mbah Ali. Ya, semenjak dia di sini. Ya, Ya, di sini. Oh, iya, iya. terima kasih sudah mendoakan dan Iya, sudah singgah. Tolong sampaikan tempat ini. Itu tidak ada apa-apa. Memang kehidupan terus berjalan. Iya, iya, iya. Manusia itu mencari kehidupan yang hidup, tidak seperti pada zamannya dulu. Iya, iya. Mencari ketenangan. Iya. Tapi manusia sekarang mencari Ketenaran. ketenaran, mencari keramaian. Iya. Keramaian ketenaran Mbak, biar viral. Kalau sepi nggak mau. Tidak mau. Akhirnya lama-lama ya bubar. Oh. Sepi jadi kampung mati. Ya memang tidak banyak penduduknya di sini. Tapi kenapa Mbah Yai memilih tempat ini Mbah gitu? Kenapa? Ya karena Dari jauh-jauh sono, dari kan hutan-hutan yang lain banyak gitu. Kenapa tempat ini yang dipilih Mbah? karena Allah sudah menempatkan Oh. di tempat ini. Iya, iya, iya. Jadi tidak bisa melawan Takdir. pertanyaannya. Iya. Nah, Panglima,
Itu sama dengan melawan takdir ya, Mbak? Iya, kenapa tidak di sana? Iya, kenapa tidak sana? Kenapa di sini? Kenapa di Kadang sini? manusia nggak menyadari ya pertanyaan-pertanyaan itu tuh sebenarnya pertanyaan yang melawan takdir, nggak boleh ya ditanyain ya. Ya, takdirnya di sini ya. Soalnya kan banyak juga hutan-hutan. Iya, iya. Dibilang pinggir kali, soalnya juga banyak pinggir kali. Kenapa harus di sini? Kenapa Panglima Sampai ke sini. sampai ke sini Ya, pada takdir. waktu ini? Ya takdir. Iya kan tadi kan rencana tempat lain. Saya Kenapa bilang ke dari sini awal tadi, dulu? Mbak. Udah takdir saya sampai di sini, Mbak. Dan bisa Ketemu Mbak Selo, sholat Iya, di sini. pas waktu. Pas banget pas Pas waktu azan azan. asar kan tadi Sampai nyampe sini. ya. Monggo. Ya wes makasih banyak ya Mbak Selo. Makasih, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kampung mati, ternyata sebenarnya bukanlah kampung mati. Banyak pesan-pesan positif yang kita dapatkan dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sini melalui proses mediumisasi kali ini. Nah, sekarang saya mau komunikasi dengan Pak Caplin dan Pak Hadi. Iya. Bagaimana kesan-kesan setelah kita melakukan penelusuran bersama Mata Langit hari ini? Ya, saya sendiri sangat terima kasih tim Mata Langit yang dari Jakarta datang ke Ponorogo ya. Saya ucapkan terima kasih banget karena dengan acara kita sore ini sangat bermanfaat bagi saya dan semoga acara ini sangat bermanfaat untuk kalangan remaja dan generasi penerus kita. Biar di luar sana tidak terjadi pembicaraan-pembicaraan yang salah gitu aja. Yang ternyata seperti ini kan. Bukan maksudnya di luar di luar kenyataan, maksudnya kan seperti itu. Ternyata setelah acara ini kita lakukan di sini di Dukuh Sumbulan, Desa Palangan Ponorogo, itu sangat luar biasa. Saya sangat terima kasih dari tim Mata Langit gitu aja. Monggo. Nah, kalau Pak Hadi apa kesan-kesannya? Ya sangat luar biasa sekali Mbak. Gitu kita jadi tahu secara sebenarnya kampung sini ini adalah sebuah pesantren dan wajib kita lestarikan. Ya, baik Panglima mungkin bisa disampaikan hikmah dari penelusuran di Kampung Mati Sumbulan ini. Ya, ini memang tempatnya ulama, saya lihat yang benar-benar berkaromah dan berilmu. Dan bayangkan ya zaman dulu ini pasti lebih sepi dari yang saat ini. Dan nggak sembarangan juga orang sanggup berdiam di sini kecuali orang-orang yang berserah diri kepada Tuhannya, kalau menurut saya. Jadi dari segi mental dan spiritual sudah sangat teruji. Dibilang ya, sudah sangat berprinsip gitu pada dirinya sendiri dan sudah sangat mengenal dirinya sendiri. Makanya ada kata yang mengatakan kenalilah dirimu sebelum kau mengenal Tuhanmu. Nah, jadi kalau saya lihat ini Mbah Kiai ini udah luar biasa mengenal dirinya. Dia sanggup bertahan di sini sampai punya santri banyak, sampai bertahan di sini sampai akhir hayatnya. Ini luar biasa menurut saya, dan ini tempat yang suci tadinya, tempat orang-orang yang solih di sini dan tempat adanya interaksi pengajaran ilmu-ilmu agama di sini. Jadi kalau dibilang tempat angker berarti ya enggak, ini bukan tempat angker, ini tempat baik. Maka hidupkanlah lagi kembali tempat ini, fungsikan kembali sesuai fungsinya dan bersihkan, dan sering-seringlah membuat sebuah acara keagamaan lah di sini ya, terutama yang beragama Islam di sekitar sini. Manfaatkan tempat ini, dibangun kembali, dihidupkan kembali agar jangan terkesan tempat ini adalah kampung mati yang sekarang berada di masyarakat sampai dinamakan seperti itu. Begitu saja pesan saya. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Sampai